Di desa kami, kue apem bukan sekadar makanan. Apem adalah alasan orang berkumpul pagi-pagi, alasan tetangga menepuk punggung penjual, alasan tukang ojek menahan senyum ketika dompetnya menipis. Nina tahu itu. Sejak kecil, dia ikut ibunya menabur kelapa setengah matang di atas adonan, menutup loyang dengan kain bersih, dan menunggu busa kecil naik dari permukaan. Setiap pagi dagangan mereka ludes sebelum jam 9. Selalu. Tetapi ada yang aneh. Orang-orang bicara dengan suara berbisik. Ada yang mengatakan, apem kami kadang-kadang laku sekali. Ada yang menambahi. Ada yang buat itu tengah malam di kuburan. Yang lain hanya menatap Nina dengan mata penuh tanya. Lalu sepat-sepat mengalihkan pembicaraan. Nina tertawa ketika pertama kali mendengar gosip itu. Mana mungkin, katanya, siapa yang mau ngaduk adonan di antara nisan-nisan. Tapi tawa itu cepat kering saat beberapa pelanggan tetangga mengangkat bahu mereka percaya. Daffa, tetangga dan teman masa kecil Nina, melihatnya dari kejauhan. Daffa sering membantu Nina mengantar pesanan ke waring-waring seputar pasar. Dia tahu jalan-jalan tikus di belakang taman makam lama. Dia sering lewat sana saat pulang malam, karena jalannya lebih dekat. Ketika desas-desus tentang ritual apem mulai menyebar, Daffa jadi lebih sering termenung mengingat. Malam-malam dingin, ia lewat kuburan, dan suara derap kakinya yang selalu terasa terlalu keras di antara batu nisan. Rina pulang dari kota pada suatu sore dengan cerita yang membuat urat di tenggorokan Nina menegang. Di pasar, orang bilang ada yang menabuh panci di tengah malam. Menabuh maksudnya aduk adonan, katanya sambil memegangi gelas teh. Mata Rina bersinar, bukan karena keceriaan, tetapi karena sesuatu yang lain, ketertarikan pada hal-hal terlarang. Katanya mereka pakai daun pisang, kembang setaman, dan ada yang menyisakan kue di makam sebagai sesajen. Nina menatap Rina. Siapa yang bilang begitu? Rina menarik napas panjang. Anak buah Pak Supi yang jual lontong. Dia lihat jejak kecil minggu lalu. Lembar-lembar daun pisang terlipat jadi peletak kue, dan ada bekas minyak kelapa di batu nisan. Dia dengar suara lirih seperti nyanyian. Jam hampir 2. Mulut Nina terasa kering. Di kepala yang paling masuk akal, ini hanyalah kebetulan orang menanam bunga di makam, atau tikus yang mengacak-acak bungkus. Tapi ada sesuatu di balik desah angin yang lewat rumah mereka malam itu. Rasa takut yang lembut dan licik. Ibunya yang setiap hari menguleni adonan mengangkat bahu ketika ditanya. Di desa ini banyak cerita, katanya. Mana kita yang memulai, mana yang percaya, semua bercampur. Malam itu, Nina tak bisa tidur. Dia menata loyang-loyang kosong di dapur kecil mereka, memandangi adonan yang menunggu. Buat percobaan saja, pikirnya. Kalau memang ada yang mencuri, atau mereka yang ambil, aku ingin tahu siapa. Dia menyiapkan beberapa apem, bungkus rapi, dan menyisakannya di kotak kecil yang bisa dikunci. Di bawah kain, aroma kelapa dan gula menempel seperti janji manis. Dia menyelipkan satu potong kecil untuk dirinya, sendiri untuk merasa aman. Jam menunjukkan 1:30 malam ketika Nina mendengar pintu dapur berderit. Jantungnya melonjak. Mungkin angin, mungkin tikus. Tapi suara itu bukanlah bunyi biasa. Ada langkah teratur di tanah basah di luar pekarangan. Nina merayap ke balik tirai, melihat ke pekarangan yang diterangi remang oleh lampu minyak tetangga. Di kejauhan, bayangan-bayangan berkelebat di antara pohon pisang, bukan satu, bukan dua, tetapi lebih banyak. Mereka bergerak pelan, hati-hati, membawa sesuatu yang tampak seperti dulang kecil. Rasa ingin tahu mengalahkan takut. Nina menggenggam kunci kotak apem dan menyelinap keluar dengan napas yang menempel di udara malam. Davi entah sejak kapan berada di balik pagar, menatap ke arah yang sama. Kamu mau ikut?
Besik mata Dava lebih gelap dari biasanya. Ada keputusan di sana. Bukan sekadar rasa penasaran. Nina mengangguk. Mereka mengikuti bayangan-bayangan itu sampai ke gerbang makam tua. Gerbang yang rantainya sudah berkarat. Bau tanah basah, dupa basi, dan bunga layu menyengat masuk ke hidung Nina. Di dalam, lampu bulan menyinari nisan-nisan miring. Lumut menutupi sebagian tulisan yang tak terbaca. Di tengah lapangan batu nisan, ada lingkaran kecil yang dirapikan seolah seseorang melap tanah, meletakkan beberapa potongan daun, dan menata sesuatu dengan sangat rapi. Mereka bersembunyi di balik pohon beringin. Di sana, beberapa orang berdiri, orang-orang desa. Tetapi wajah mereka tak sepenuhnya manusia dalam penglihatan Nina. Wajah mereka redup, sorot matanya kosong. Mereka melantunkan nyanyian pendek. Suaranya serupa bisik yang merayap di antara tulang. Di sebelah mereka, ada piring-piring kecil yang berisi apem. Kue-kue itu tampak biasa, dengan taburan kelapa yang menempel. Namun ada sesuatu di permukaan apem, seperti cermin tipis yang memantulkan bayangan malam. Dan di sisi lain, uap tipis yang berputar kecil sebelum lenyap. Salah satu dari mereka mengangkat piring, menundukkan kepala sejenak, lalu menaburkan sejumput sesuatu debu halus atau abu di atas apem. Tangan mereka gemetar, tetapi tidak karena kedinginan. Mereka menaruh apem itu di antara nisan, di pangkal beberapa batu yang retak. Untuk yang belum pulang, gumam salah satu. Suara itu seperti berasal dari bawah tanah. Nina merasa mulutnya pahit. Mereka memberikan apem ke kuburan, bisiknya pada Dava. Dava menelan. Bukan cuma memberikan, jawabnya pelan. Mereka seolah menunggu sesuatu untuk mengambilnya. Apa yang terjadi kemudian mendesak napas di dada Nina sampai terasa berat. Pada saat yang sama, salah satu apem di piring mengalami sesuatu yang tak masuk akal. Permukaannya bergetar, lalu perlahan seperti mencair menjadi kabut putih yang melayang ke atas. Kabut itu melingkar, menari melawan arah angin, lalu melesat menuju nisan di sebelahnya. Di sana, kabut itu tersedot masuk ke retakan batu, dan seketika bau dunia mereka berubah seolah malam menelan sesuatu yang daging dan meninggalkan ruang kosong. Seorang wanita tua di kerumunan menutup mata, lalu membuka dengan ekspresi seperti terkejut sekaligus lega. "Sudah," katanya, "sudah kembali." Sebagian ada nada syukur di suaranya, yang lain bertepuk pelan. Nina merasa mual. Dia ingin lari, tapi kakinya membeku. Ada bagian kecil dalam dirinya yang memahami bahwa tindakan itu bukan sekadar memberi persediaan makanan kepada arwah, melainkan sebuah barter, sebuah utang yang harus dibayar. Dava melihat ke arah Nina. "Kita harus pergi," bisiknya. "Kalau mereka tahu kita melihat." Tapi tidak semudah itu. Dari balik salah satu nisan, sebuah suara memanggil halus. Dalam suara yang membelai nama Nina, seperti bayangan memegang kain. Nah, suara itu bukan berasal dari mulut manusia. Ia datang dari tanah, dari akar, dari sesuatu yang di bawah batu nisan. Dava menoleh, lalu ia terlihat pucat. Di permukaan tanah yang mengeras, ada retakan halus seperti urat. Retakan itu memancarkan cahaya tipis yang berkilau, seperti minyak. Seseorang di kerumunan mengangkat lampu minyak dan menyorot ke arah retakan. Dalam cahaya itu, Nina melihat bayangan kecil lambat, seperti tangan yang terangkat dari dalam tanah. Tangan itu tipis, kulitnya pucat seperti cangkang, jari-jarinya panjang. Semua hal yang logis seakan runtuh di hadapan matanya. Tangan itu menyentuh apem yang baru saja diletakkan di atas nisan. Ketika disentuh, permukaan apem bergetar, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Rina, yang selama ini hanya dengger-dengger, kini muncul dari antara pohon. Matanya terbuka lebar. "Tuhan," Yukapanya, ada air mata di pipinya. Tetapi, apakah itu karena takut atau karena lega? Nina tak tahu.
Rina berlutut di depan sebuah nisan dan meneteskan air mata ke tanah. "Maaf," katanya. "Maaf, kami mengambil tanpa izin." Sejenak, semua hening. Angin menahan napas. Lalu, ketika langit seolah menunggu keputusan, sebuah suara lembut kembali terdengar. Dari retakan itu bukan suara marah, bukan suara seram, tetapi sebuah permintaan halus. "Bayar." Nina merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Semua cerita yang pernah ia dengar kini menjadi nyata, namun tidak dalam bentuk yang bisa dia tanggapi dengan nalar. Ini bukan hanya soal kue apem yang habis. Ini soal perjanjian yang dibuat oleh tenggen-tenggen yang sama yang kini memasang piring di nisan. Dava meraih tangan Nina kuat. "Kita pulang," desahnya. Sekarang juga mereka mundur perlahan, kaki-kaki seperti menapak kapas. Namun, sebelum mereka sempat melangkah jauh, seseorang di barisan belakang menoleh. Mata kosong itu menatap langsung ke arah mereka, dan bibirnya bergerak, membentuk satu kata, tanpa suara. Dava menoleh ke arah Nina. Di antara nisan, ada satu piring apem yang belum diletakkan kotak kecil yang Nina sembunyikan tadi. Kotak itu terbuka, padahal Nina yakin dia menguncinya. Di dalamnya, satu apem tersisa, tetapi permukaan apem itu kini berwarna kehitaman seperti arang. Dari dalam apem itu ada bunyi kecil seperti detak jantung yang lambat. Nina berjalan mendekat, meski seluruh tubuhnya menolak. Tangannya gemetar, tetapi ia tahu rasa ingin tahunya telah menjeratnya lebih erat daripada takut. Ketika jari-jarinya hampir menyentuh apem, seluruh malam runtuh menjadi satu detik berhenti. Semua suara lenyap. Mata Dava melebar. Rina menjerit, namun suaranya tak keluar jauh. Dan dari retakan di batu nisan, sedikit demi sedikit muncul sebuah bayangan yang bukan seperti sebelumnya. Ia tidak lagi hanya tangan. Bayangan itu membentuk sosok rapuh dan panjang. Namun ada sesuatu yang familiar dalam lekuknya. Sosok itu menoleh dan seolah tahu namanya. "Nina." Suara itu memanggil sekali lagi. Kali ini bukan dari tanah saja. Suara itu ada di telinga Nina. Di dalam, di tempat di mana detak jantungnya bertemu dengan ingatan. Ia tahu suara itu. Ia tahu suara itu memanggil bukan hanya namanya, tetapi juga kenangan yang ia tak berani sentuh. Nina ingin lari, tapi kakinya tak mau. Mata di sekelilingnya menunggu jawaban yang bukan miliknya. Dan ketika jari Nina menyentuh permukaan apem yang hangus itu, ada rasa hangat yang menusuk seperti ciuman dari sesuatu yang sudah lama menahan napas. Di saat itu, langit seolah robek. Sebuah desah panjang bukan berasal dari manusia, melainkan dari alam yang lupa caranya diam. Di bibir nisan, udara berputar, membentuk bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah terlilit janji. Dava menarik Nina mundur dengan sisa tenaga. Mereka berlari melewati gerbang, melewati pohon beringin yang kini tampak mencondong seperti hendak menutup jalan, sampai akhirnya mereka menengok ke belakang. Di tengah pekuburan, orang-orang masih berdiri. Beberapa menunduk, beberapa memeluk piringnya seperti harta. Di satu batu nisan, sesuatu menatap ke arah mereka bukan dengan mata manusia, melainkan dengan sebuah lubang gelap yang seperti menunggu seseorang pulang. Nina tak pernah lupa malam itu. Ia tahu satu hal sebelum langkahnya menjejak rumah. Apem yang hilang bukan sekadar masalah dagangan. Ada perjanjian yang tak berani diaku oleh kata-kata orang dewasa, dan sesuatu di dalam tanah telah mengenalnya. Ketika pintu dapur tertutup dan aman berlangsung di balik jendela, Nina menatap kotak apem kosong yang tergeser di bawah meja. Ada noda kecil seperti bekas minyak di tepi kotak. Jantungnya berdebar. Ia tahu besok pagi pasar akan riuh dengan bisik-bisik baru. Tapi malam itu,
Di antara napas yang tertahan, satu hal berputar di kepala Nina. Siapa sebenarnya yang datang ke kuburan tengah malam? Dan apa yang mereka bayar dengan setiap loyang apem? Di dalam diam rumah, terdengar suara samar dari dapur, sebuah bunyi kecil seperti detak. Nina menoleh, menaruh telapak tangannya di atas meja kayu. Di sana, di sudut yang gelap, sebuah serpihan kecil kelapa tergeletak, hangus di satu sisinya. Nina menyentuhnya, dan seketika suara itu berhenti. Tetapi dalam kepalanya, suara lain menggantikan. Sebuah nama yang tidak asing, dan sebuah undangan yang tak bisa ia tolak. Datang kembali, bisik angin, atau mungkin itu hanya pikirannya. Namun di luar, bulan menutup sebelah wajahnya, seolah hendak menyimpan sesuatu yang hanya malam boleh tahu. Berakhir di sana dengan kue apem yang hilang, dengan janji yang samar di tanah, dan dengan Nina yang tahu rasa penasaran telah membuka pintu yang sekali terbuka, sulit untuk ditutup kembali. Sejak malam di kuburan tua itu, Nina tidak pernah lagi memandang kue apem dengan cara yang sama. Setiap kali mencampur tepung beras dan kelapa parut, aroma manisnya justru membuat dada terasa berat. Tangan yang biasanya lincah kini ragu, seperti takut menyentuh sesuatu yang hidup. Pagi-pagi, ibunya menatapnya dengan pandangan aneh. "Kamu loyo sekali?" tanyanya sambil mengaduk santan di panci besar. Nina tersenyum kaku. "Cuma kurang tidur, Bu." Ibunya tidak tahu apa yang ia lihat malam itu. Tak tahu bahwa di antara nisan-nisan orang-orang desa yang dianggap biasa, ternyata melakukan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Namun sejak malam itu juga, ada hal lain yang mulai terasa. Setiap kali Nina menyiapkan bahan untuk membuat apem, ia mendengar suara halus di telinganya, lirih seperti gumaman, seolah seseorang sedang membaca doa dalam bahasa yang tidak ia pahami. Kadang terdengar seperti desahan, kadang seperti nyanyian kecil, dan selalu suara itu muncul tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam. Suatu malam, Dava datang membawa kabar. "Aku dengar orang-orang pasar bicara, ada yang lihat kamu di makam," katanya sambil menatap Nina dengan cemas. Nina tersekat. "Nggak tahu, tapi katanya kamu sama aku. Mereka bilang kamu ikut ritual itu. Katanya kamu pengganti baru." Kata pengganti membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Dava melanjutkan, "Aku juga dengar kalau orang yang terlibat dalam ritual itu gak bisa keluar begitu saja. Kalau berhenti bikin apem, katanya akan ada yang datang menjemput." Nina menelan ludah. "Menjemput?" "Iya." Dava menunduk. "Yang dari tanah itu?" "Henning." Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Malam itu, Nina tidak berani tidur. Ia menunggu sampai semua orang di rumahnya terlelap. Lalu, dengan hati-hati, ia keluar ke dapur. Udara terasa lembab, lampu, minyak redup. Di atas meja, wadah berisi tepung dan kelapa parut sudah disiapkan ibunya untuk besok pagi. Tapi, entah kenapa, seseorang sudah mencampurnya dengan air. Adonan itu menggelembung perlahan. Padahal belum disentuh siapapun, Nina menatapnya lama. Adonan itu tampak hidup. Busa kecil muncul di permukaan, lalu perlahan terbentuk pusaran, seperti sedang diaduk dari dalam. Dek, dek, dek. Suara itu bukan dari jantungnya. Itu datang dari wadah adonan. Tiba-tiba, aroma wangi pandan berubah jadi bau tanah basah dan dupa. Nina wadah berguncang pelan, lalu berhenti. Dari tengah adonan muncul gelembung besar dan pecah, dan di dalam gelembung itu seolah ada wajah samar yang muncul sebentar. Kulit pucat, mata kosong, dan bibir bergerak seolah menyebut namanya. Nina. Nina tersentak dan menjatuhkan sendok kayu. Wadah adonan bergetar, lalu diam. Ia mundur ke pintu, napas tersengal. Tapi sebelum sempat lari, pintu dapur menutup sendiri dengan bunyi gedebuk.
Semuanya hening. Hanya suara air mendidih dari panci yang belum dimatikan. Dari luar rumah terdengar langkah kaki, perlahan, teratur, berat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Nina menahan napas. Langkah itu mendekat ke pintu belakang. Gagang pintu bergetar. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bu, panggil Nina pelan. Meski tahu ibunya pasti sedang tidur. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara serak dari luar. Apemnya sudah jadi. Suara itu bukan suara manusia biasa. Berat, dalam, dan terdengar seperti dari 2 arah. Dari luar dan dari dalam kepalanya. Nina memejamkan mata. Ia menekan mulut agar tidak berteriak. Ketika membuka mata lagi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan tangan pucat menempel di jendela dapur. Jemarinya panjang dan tipis, menekan kaca dengan suara berderit. Tangan itu bergerak pelan, menggambar sesuatu di permukaan jendela yang berembun. Bentuk lingkaran dengan tanda kecil di tengahnya, sama persis dengan bentuk yang dilihatnya di tanah kuburan malam itu. Lalu tangan itu menghilang. Nina jatuh terduduk di lantai. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara halus kembali terdengar di telinganya. Buatkan 1 lagi. Ia membuka mata. Di atas meja, adonan yang tadi diam kini mengembang 2 kali lipat, seolah menunggu diolah. Nina tidak tahu kenapa, tapi tangannya bergerak sendiri. Ia mengambil sendok kayu dan mulai mengaduk adonan. Suaranya aneh, berat, seperti sedang mengaduk sesuatu yang lebih kental dari tepung. Setiap kali ia mengaduk, suara lirih itu terdengar lebih jelas, seperti nyanyian yang semakin dekat. Untuk yang lapar, untuk yang belum pulang, untuk yang belum tenang. Mata mengalir di pipi Nina. Ia tahu ia sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti. Setelah beberapa kali adukan, ia menatap adonan itu lagi. Kini warnanya berubah, bukan putih seperti biasa, melainkan keabu-abuan. Dari adonan itu keluar bau anyir samar, seperti besi berkarat. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Jalap total. Suara adonan bergolak makin keras. Di dalam kegelapan, sesuatu bergerak pelan di meja. Nina berusaha mencari korek api, tapi sebelum ia sempat menyalakan, sebuah suara berat terdengar dari dekat telinganya. Sudah, cukup. Lampu kembali menyala dengan sendirinya. Nina di hadapannya ada 1 loyang apem yang sudah matang. Padahal ia belum menyalakan tungku. Apem itu berwarna hitam kelam, permukaannya licin seperti kaca, dan di tengahnya ada bekas sidik jari, bukan sidik jarinya. Keesokan paginya, ibunya berseru dari dapur, "Loh, ini apem dari mana? Sudah matang semua." Nina terdiam. "Aku nggak tahu, Bu." Ibunya mengangkat 1 dan menggigitnya. Aneh ya, rasanya agak pahit, tapi enak. Nina ingin menghentikan, tapi suaranya tercekat. Dalam sekejap, ibunya memakan 2 buah apem hitam itu. Beberapa jam kemudian, ibunya mengeluh pusing. Wajahnya pucat, kayak ada yang manggil dari luar, katanya. Lalu, menjelang maghrib, ibunya pingsan di depan tungku. Nina menjerit, memanggil bantuan. Dava datang, menolong, dan memapah ibunya ke kamar. Saat membuka telapak tangan ibunya, Dava menemukan bekas noda hitam kecil di pergelangan tangannya. Bentuknya bulat, sama seperti sidik jari di apem itu. "Ini bukan noda biasa," kata Dava. "Dia makan apem itu," balas Nina dengan suara bergetar. Dava menatapnya lama. "Kamu bikin lagi semalam, ya?"
Nina, aku nggak bisa berhenti, Dav. Tanganku bergerak sendiri. Malam itu, mereka berdua duduk di beranda rumah sambil memandangi makam yang tampak samar di kejauhan. Angin malam terasa berat dari arah kuburan. Samar-samar terlihat cahaya merah kecil seperti pelita yang bergerak di antara nisan. Lihat, kata Dava pelan. Nina menatap ke arah itu. Cahaya itu tidak diam, bergerak perlahan menuju desa. Ketika cahaya itu makin dekat, mereka baru sadar itu bukan pelita, melainkan api kecil yang melayang di udara. Dan di balik cahaya itu, ada bayangan hitam yang berjalan tanpa suara, membawa nampan berisi apem hitam yang sama seperti yang dibuat Nina semalam. Bayangan itu berhenti di tepi sawah, menoleh ke arah rumah Nina, dan mengangkat nampan itu tinggi-tinggi. Dalam bisikan yang hampir tak terdengar, suara serak itu kembali terdengar di telinga mereka berdua. Giliranmu. Dava menatap Nina. Kamu tahu apa artinya itu? Nina menggeleng lemah. Itu bukan cuma pesugihan, Nina, kata Dava pelan. Mereka sedang memanggil yang di bawah. Dan sekarang mereka mau kamu jadi penerusnya. Nina menatap sawah yang gelap. Cahaya kecil itu sudah menghilang, tapi hawa dingin masih menempel di kulitnya. Ia tahu malam berikutnya akan datang dengan sesuatu yang lebih buruk. Karena kini ritual itu tidak lagi menunggu di kuburan. Ritual itu sudah datang ke rumahnya. Dan dari dapur samar-samar terdengar suara logam beradu pelan. Panci, sendok kayu, seolah ada yang kembali mengaduk adonan di tengah malam. Namun kali ini Nina tahu pasti itu bukan tangannya. Sejak malam itu, rumah Nina tak pernah terasa seperti rumah lagi. Setiap sudutnya seperti berisi sesuatu yang bernafas, tapi bukan manusia. Di dapur, sendok kayu selalu berpindah tempat. Wadah adonan yang semula kosong kadang sudah berisi setengah penuh meski belum disentuh. Dan setiap pagi, aroma apem hangus memenuhi udara, padahal tungku belum dinyalakan. Ibunya masih terbaring lemah, kadang membuka mata, tapi tidak sepenuhnya sadar. Bibirnya terus bergumam kata yang sama berulang-ulang. Bayar, bayar, sudah janji. Nina duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu, janji apa? Bisiknya lirih. Tapi ibunya hanya tersenyum kosong. Lalu matanya bergerak cepat, seperti sedang melihat sesuatu di langit-langit. Dava, yang selalu datang menemani sejak kejadian itu, menatap Nina dengan wajah cemas. Aku rasa ini sudah di luar kemampuan kita, Nin. Ini bukan hal biasa. Lalu, aku harus gimana, Dav? Suara Nina bergetar. Kalau ini karena apem itu, aku harus tahu kenapa. Kenapa semua ini terjadi? Dava diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu mau tahu kebenarannya, kita harus ke rumah Mak Samin. Nama itu membuat Nina menelan ludah. Mak Samin adalah dukun tua yang tinggal di pinggir desa, dekat rawa. Orang-orang jarang berani ke sana. Ada yang bilang Mak Samin bisa berbicara dengan arwah yang belum tenang. Ada juga yang bilang Mak Samin dulunya pernah terlibat dalam ritual pesugihan yang sama. Ritual yang kini mulai menjerat Nina malam di rumah. Mak Samin udara terasa tebal saat mereka mendekati gubuk tua itu. Lampu minyak di teras berayun pelan, tertiup angin. Suara jangkrik berhenti begitu mereka menginjak tanah halaman rumah itu. Seolah semua makhluk malah memilih diam. Mak Samin muncul di pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih kusut, dan matanya kecil tapi tajam seperti mata kucing. Sudah aku tunggu, katanya pelan. Suaranya paro tapi jelas. Dava dan Nina saling berpandangan. Kamu tahu kami akan datang? Tanya Nina ragu. Mak Samin hanya tersenyum. Yang memanggil bukan kalian, tapi yang bersamamu. Kata-kata itu membuat Nina merinding. Aku nggak ngerti maksudnya.
Maksamin berjalan pelan ke meja kayu dan menaruh kendi tua di atasnya. Duduk, aku akan tunjukkan. Ia mengambil sejumput abu dari wadah kecil, menaburkannya di lantai, lalu menyulut dupa. Asapnya berputar, membentuk lingkaran tipis di udara. Bau dupa itu sama seperti bau yang Nina cium malam di kuburan tua. Ritual apem yang kalian lihat itu bukan sekadar pesugihan, kata Maksamin. Itu perjanjian lama, dibuat oleh orang-orang yang ingin kaya tanpa harus kehilangan nyawa. Tapi setiap keberuntungan yang didapat harus dibayar dengan jiwa seseorang di garis keturunan mereka. Nina, maksudnya siapapun yang dulu pertama kali membuat perjanjian itu, anak cucunya akan terus terikat. Apa menjadi jembatan mereka dengan yang di bawah tanah? Maksamin menatap Nina lama sekali, lalu berbisik, dan kamu adalah keturunan pembuat pertama itu. Nina membek. Tidak mungkin. Maksamin menggeleng. Ibuku yang dulu menolong nenekmu. Dia bilang, malam ketika apem pertama dibuat di kuburan, nenekmu memanggil sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin jualannya selalu laku, ingin keluarganya sejahtera. Tapi harga yang dibayar bukan uang, melainkan penyerta. Satu dari darah keturunan harus meneruskan perjanjian setiap 7 tahun sekali. Dava menatap Nina tak percaya. Jadi, selama ini apem itu persembahan? Maksamin mengangguk perlahan. Setiap kali apem dibuat dengan ritual itu, satu pintu dunia terbuka sedikit. Kalau kamu berhenti, mereka akan menagih. Dan kalau kamu melanjutkan tanpa izin, mereka akan datang untuk mengambil yang belum lunas. Nina menggenggam lututnya erat-erat. Aku gak mau terikat. Aku gak mau seperti mereka. Maksamin mendekat, matanya menusuk tajam. Tapi kamu sudah mulai. Malam saat kamu mengaduk adonan sendiri, kamu sudah memanggil mereka. Sekarang mereka sudah melihatmu. Suara dari dalam sepulang dari rumah Maksamin. Malam terasa lebih berat. Angin tidak berembus seperti biasanya. Udara diam, tapi terasa dingin menembus kulit. Dava mengantar Nina sampai depan rumah. Kita cari cara buat putuskan perjanjiannya, katanya. Aku janji. Nina tersenyum lemah, tapi di dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu bukan sesuatu yang bisa diputus dengan doa biasa. Saat masuk ke rumah, suasana gelap menyambutnya. Ibunya masih tidur di kamar. Tapi kali ini, wajahnya tampak berbeda. Lebih tenang, seolah tertidur damai. Nina mendekot, membetulkan selimut, lalu menyadari sesuatu di ujung lidah ibunya. Ada serpihan kecil kelapa parut, padahal ibunya belum makan apem lagi. Perut Nina terasa mulas. Ia segera menuju dapur. Dan di sana, di atas meja kayu, sudah ada loyang berisi apem hitam, persis seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini jumlahnya 7. Di dinding, bayangan dirinya sendiri tampak bergetar. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu bergerak sendiri. Tersenyum padanya Nina menjerit. Bayangan itu meniru gerakannya, tapi dengan jeda aneh, seperti makhluk yang baru belajar meniru manusia. Nina, suara serak itu terdengar lagi dari arah tungku. Ia menoleh pelan. Api di dalam tungku menyala sendiri. Di tengah nyala api, tampak sekilas wajah ibunya, tapi matanya hitam seluruhnya. Bibirnya membuka sedikit, dan dari sana terdengar suara lirih. Sudah waktunya lunasi janji nenekmu. Nina terhuyung mundur menabruk meja, hingga salah satu apem jatuh ke lantai. Begitu kue itu pecah, dari dalamnya keluar darah segar, menetes ke lantai, lalu meresap ke ubin. Tubuh Nina gemetar hebat. Tidak, ini mimpi. Tapi suara langkah dari ruang tamu membuyarkan pikirannya. Perlahan, seseorang berjalan mendekat. Ibunya berdiri di sana. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya kini tidak normal.
Pupus warna di dalamnya digantikan kehampaan. Ia berjalan lambat, dengan mulut bergerak tanpa suara, lalu berhenti di depan meja. Dari bibir ibunya, keluar bisikan yang hampir tak terdengar. Sudah datang waktunya malam ke-7. Adonan harus diaduk di kuburan. Ritual kembali dimulai. Dava datang, tepat saat langit mulai memerah, menjelang tengah malam. Nina sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya pucat. "Aku harus ke kuburan malam ini," katanya tanpa ekspresi. Dava kaget. "Kamu hilang." "Setelah semua yang terjadi, kalau aku nggak datang, mereka akan ambil ibu. Aku harus selesaikan ini." Dava memegang bahunya. Aku dengan membawa wadah adonan, mereka berjalan menembus kabut malam, menuju kuburan tua di pinggir desa. Di sana, angin berbau dupa dan tanah. Nisan-nisan tampak lebih tinggi, seperti bergerak mendekat. Begitu mereka tiba di tengah area kuburan, suara nyanyian lirih terdengar lagi. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok yang pernah Nina lihat. Orang-orang desa, tapi wajah mereka kosong, pucat, dan mata mereka memantulkan cahaya merah samar. Salah satu di antara mereka melangkah maju. Wajahnya tua, kulitnya kering seperti daun. "Sudah 7 tahun berlalu," katanya. "Apem harus disajikan, darah harus dibayar." Nina berkata, tapi menggenggam adonan erat. "Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau melanjutkan." Sosok tua itu tersenyum tipis. "Kau sudah mengaduk adonan malam kedua. Kau sudah memanggil kami. Tak ada jalan mundur." Ia menunjuk ke wadah di tangan Nina. Adonan di dalamnya mulai berputar sendiri, lalu mengeluarkan suara serupa detak jantung. "Letakkan di tanah, anak manusia. Biarkan tanah menelan janjimu." Dava berdiri di depan Nina, menghadang. Dia nggak akan melakukan ini, tapi angin berhembus keras, dan Dava terdorong ke belakang. Bayangan-bayangan itu mengelilingi mereka, membentuk lingkaran. Nina menanduk. "Kalau aku harus bayar, biarkan aku sendiri. Jangan sentuh ibuku." Suara itu tertawa rendah. "Kami tidak butuh ibumu. Kami butuh penerus. Dan kau sudah terpilih." Dari dalam tanah, suara gemuruh halus terdengar. Retakan kecil muncul di bawah kaki Nina. Angin dingin naik dari bawah tanah, dan dari retakan itu perlahan muncul tangan pucat yang sama, panjang, tipis, seperti tulang. Ia meraih wadah adonan di tangan Nina, lalu menariknya masuk. Nina menjerit, mencoba menarik kembali wadah itu, tapi tangan itu lebih kuat. Saat jari mereka bersentuhan, rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke jantung. Dalam sekejap, wajah-wajah di sekelilingnya memudar menjadi kabut. Dava berlari menghampiri dan menarik Nina dari tanah, berhasil menjauhkan tangannya dari retakan itu. Tapi seiring mereka mundur, sesuatu mengikuti dari bawah tanah. Bayangan hitam melesat cepat dan berbisik di telinga Nina. Janji belum lunas. Ketika semua reda, kuburan kembali sunyi. Kabut perlahan menghilang. Nina menatap tanah yang retak itu, lalu ke tangannya sendiri. Di sana kini ada bekas hitam melingkar di pergelangan. Bentuknya seperti sidik jari besar yang terbakar. Dava memapahnya pulang. Di belakang mereka, kuburan itu kembali hening. Tapi dari dalam tanah, samar-samar terdengar suara sesuatu yang sedang mengaduk. Plok, plok, plok. Seperti seseorang menyiapkan adonan, menunggu waktu untuk naik ke permukaan. Dan malam itu, sebelum Nina tertidur, suara itu kembali terdengar dari dapurnya. Besok pagi, apemnya harus dijual. Darah belum lunas. Ia tahu perjanjian belum selesai. Dan kini, yang menagih sudah tahu di mana ia tinggal. Malam itu, Kampung Kedung Reja diguyur hujan deras sejak maghrib. Petir menyambar di langit, menerangi pepohonan kelapa yang bergoyang diterpa angin.
Hujan menetes deras di atap rumah-rumah warga, menciptakan suasana yang mencekam. Namun, di rumah Bu Sarinem, dapur justru ramai wangi. Khas kue apem yang baru matang tercium hingga keluar jalan. Bu Sarinem menatap apem-apem itu ditampah besar. Matanya kosong, senyumnya aneh, dan tangannya gemetar ketika ia menyentuh satu persatu kue yang baru saja diangkat dari kukusan. Ini sudah sempurna, gumamnya pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Tinggal 1 malam lagi. Malam itu, Darto pemuda kampung yang membantu Bu Sarinem berjualan datang dengan jas hujan basah kuyup. Bu, besok saya bantu jualan lagi ya. Tapi saya mau tanya. Darto menatap tampah berisi apem. Bu, kok tiap malam hujan gini ibu tetap ngulan adonan di kuburan? Pertanyaan itu membuat Bu Sarinem berhenti mengelap tangannya. Ia menoleh perlahan, menatap Darto dengan mata tajam yang tampak kosong. Kalau bukan di sana, katanya pelan, adonan ini gak akan hidup. Hidup? Darto, maksudnya gimana Bu? Namun Bu Sarinem tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu menanduk, menatap uap yang naik dari kue apem di depannya. Dari uap itu, samar-samar muncul bayangan wajah seseorang, wajah pucat, dengan mata kosong dan bibir membiru. Darto memundurkan langkahnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengucek matanya dan ketika menatap lagi, bayangan itu hilang. Bu, itu apa barusan? Bisiknya. Bu Sarinem tidak menoleh. Ia hanya berkata lirih, jangan ikut campur Darto. Kamu bantu saya jualan saja. Kalau kamu dengar apapun di malam hari nanti, jangan datang ke kuburan itu. Hujan makin deras ketika tengah malam tiba, tapi rasa penasaran Darto sudah tak tertahan lagi. Sejak mendengar kabar aneh bahwa adonan apem dibuat di kuburan, pikirannya gelisah. Ia mengambil senter, memakai jaket tebal, dan menyelinap keluar dari rumahnya yang berjarak hanya beberapa rumah dari kediaman Bu Sarinem. Ia berjalan pelan, melewati jalan setapak becek menuju kuburan tua di ujung kampung. Petir sesekali menerangi jalanan berlumpur itu. Udara terasa berat dan dingin menusuk tulang. Dari jauh, Darto melihat cahaya redup seperti dari lentera minyak di area kuburan bagian tengah. Langkahnya terhenti. Ia berjongkok di balik batu nisan besar, memperhatikan. Di sana, Bu Sarinem sedang berjongkok di depan sebuah gundukan tanah yang tampak lebih baru dari kuburan lainnya. Tangannya mengaduk sesuatu di dalam wadah besar. Dan anehnya, bukan sendok atau pengaduk kayu yang ia pakai, melainkan tangan manusia yang tampak membusuk, dijadikan alat pengaduk adonan. Darto hampir menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak melihat pemandangan itu. Bu Sarinem berbisik lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Sudah, jangan marah. Aku sudah penuhi syaratmu. Besok, apem ini akan kubagikan. Nyawanya akan cukup untukmu. Tiba-tiba, tanah di depan Bu Sarinem bergetar pelan. Air hujan yang menggenang di atas permukaan tanah itu mulai bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Darto memundurkan langkahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dari dalam tanah yang becek itu, muncul tangan pucat penuh lumpur meraih udara, lalu jatuh kembali. Darto tak kuat lagi menahan diri. Ia berlari secepat mungkin, tak peduli lumpur yang menempel di celananya. Tapi ketika sampai di gerbang kuburan, ia mendengar suara lembut memanggil dari belakang. Suara itu, suara Bu Sarinem. Tapi entah kenapa, nada suaranya berbeda panjang, serak, dan menggema seperti dari dalam sumur. Darto menoleh dengan senter masih menyala. Sosok Bu Sarinem berdiri di bawah hujan, tapi wahannya bukan lagi manusia. Separuh wajahnya hitam seperti terbakar, matanya kosong, dan di bibirnya masih menempel sisa adonan apem. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya
dengan suara datar. Saya cuma penasaran. Bu. Darto mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Kau sudah lihat semuanya? Ya. Bu Sarinem melangkah pelan. Tanah di sekitarnya seolah meleleh hitam setiap kali ia injak. Kalau begitu, bantu aku. Satu adonan lagi belum sempurna. Darto menjerit, membalikan badan, dan berlari sekuat tenaga keluar dari area kuburan. Tapi sebelum ia jauh, angin dingin berhembus kencang dari belakang, membuat senter di tangannya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara lirih, seperti suara banyak orang berbisik bersamaan. Apemnya belum lengkap. Keesokan paginya, warga kampung heboh. Bu Sarinem tampak seperti biasa menjual apem di pasar dengan wajah ramah. Meski kulit tangannya tampak lebih pucat dan dingin, Darto datang dengan wajah lesu dan mata merah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilihatnya semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, saat seorang ibu membeli satu apem dan menggigitnya, tiba-tiba ia muntah darah. Semua orang panik, dan dari tumpukan apem yang lain, samar-samar terlihat bekas sidik jari hitam di permukaannya seperti bekas tangan seseorang yang sudah lama membusuk. Darto menatap tumpukan itu dengan wajah pucat pasi. Ia tahu malam itu bukan mimpi, dan dari kejauhan Bu Sarinem hanya tersenyum tipis sambil menatapnya, seolah berkata tanpa suara, "Ini baru awalnya, nak." Setelah kejadian di pasar itu, suasana kampung Kedung Reja berubah mencekam. Orang-orang tidak lagi berani membeli kue apem dari Bu Sarinem. Setiap kali ia lewat membawa tampah berisi apem hangat, para warga memilih menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Anak-anak dilarang bermain di jalan, dan suara azan pun terdengar saip-saip seperti tenggelam dalam udara berat yang menyelimuti kampung itu. Namun, yang paling terguncang adalah Darto. Sejak malam ia melihat Bu Sarinem mengaduk adonan di kuburan. Tidur Darto tidak pernah nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi melihat tangan pucat yang keluar dari tanah, menggeliat seperti ingin menariknya masuk ke liang lahat. Pagi itu, ia duduk di beranda rumah sambil menatap jalan yang basah oleh embun. Matanya sembab. Ia belum makan sejak kemarin. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan mendekat. "Mas," suara itu berasal dari Mira, cucu Bu Sarinem yang baru datang dari kota seminggu lalu. Wajahnya manis, tapi sorot matanya tampak cemas. "Mira," Darto menatapnya ragu. "Kamu gak tahu apa yang nenekmu lakuin semalam?" Mira menendak. "Aku tahu, Mas." Suaranya pelan. "Tapi aku gak berani ngomong ke siapapun." Darto langsung berdiri. "Jadi Bana, ritual itu nyata?" Mira mengangguk perlahan, lalu menatap sekitar sebelum berbisik. "Itu bukan ritual biasa, Mas. Itu pemujaan lama. Sudah ada sejak zaman kakek nenek dulu. Dulu, keluarga kami pernah miskin sekali. Nenek Sarinem kehilangan anaknya, ibuku, waktu masih bayi," katanya. Sejak itu dia mulai belajar dari seorang dukun kuburan di ujung desa. Dukun itu ngajarin cara bikin apem dari adonan darah tumbal. "Darah tumbal?" "Iya," jawab Mira lirih. Katanya, setiap kali adonan dibuat di atas tanah kubur, arwah di dalam sana akan ikut hidup di adonan itu. Kalau apemnya laku banyak, rezeki bakal datang. Tapi kalau ritualnya diganggu, Mira menatap Darto tajam. Mereka yang ganggu bakal jadi gantinya. Darto merasa jantungnya serasa berhenti. Ia baru sadar, mungkin malam itu saat ia memati motai ritual Bu Sarinem, arwah penunggu kubur itu telah memperhatikannya. Malam mulai turun lagi. Kali ini langit tak hujan, tapi udara terasa aneh lebih dingin dari biasanya. Darto gelisah di kamarnya, mendengar suara bisikan lembut dari luar jendela. Darto
Bantu aku. Suara itu terdengar seperti Bu Sarinem, tapi ada gema panjang di ujungnya, membuat bulu kuduk berdiri. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat sosok seseorang berjalan pelan di arah kuburan membawa lentera. Rasa penasaran bercampur takut membuat Darto mengambil keputusan nekat. Ia akan mengikuti sosok itu, mencari tahu semuanya malam ini juga. Ia mengambil senter dan menapaki jalan setapak yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih sunyi. Angin berhenti berembus dan suara jangkrik pun lenyap. Saat sampai di area kuburan, Darto melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Bu Sarinem berdiri di tengah kuburan, tapi bukan seperti manusia. Tubuhnya kotor penuh lumpur, dan dari dadanya merembes cairan hitam pekat. Di depannya ada tungku kecil dengan kukusan tanah liat, dan di dalamnya tampak adonan apem yang mengeluarkan uap merah samar. Darto menatap dengan ngeri. Uap itu berbau besi, bau darah. "Nenek!" teriak Mira dari belakang. Ia menyusul Darto dengan napas tersengal. "Nenek, berhenti!" "Kukopnek, ini semua salah." Bu Sarinem menoleh perlahan. Matanya kosong, dan dari sudut bibirnya menetes darah. "Mira, kamu datang tepat waktu. Aku butuh seseorang dari darahku sendiri untuk menyempurnakan persembahan ini." Mira mundur beberapa langkah. "Nenek, jangan. Ini dosa." "Dosa?" Bu Sarinem tertawa. Suaranya serak seperti dua suara bercampur. "Dosa itu kalau aku biarin arwah mereka kelaparan. Aku sudah janji untuk kasih mereka hidup di setiap apem yang kubuat." Tiba-tiba tanah di sekitar kuburan bergetar pelan. Satu persatu nisan mulai bergoyang, dan dari celah tanah muncul uap merah yang berputar-putar seperti kabut. Suara lirih terdengar dari bawah tanah, serupa bisikan ratusan orang yang kelaparan. "Mau apa? Mau darah?" Mira menjerit histeris, berlari ke arah Darto. Tapi Bu Sarinem mengangkat tangan, dan seketika api dari tungku kecil menyala besar. Dari kukusan itu, puluhan apem keluar bergelimpangan ke tanah masih panas. Tapi setiap apem punya wajah samar di permukaannya. Wajah-wajah pucat dengan mata tertutup. Darto menarik tangan Mira dan berlari. Tapi langkah mereka terhenti ketika tanah di depan pecah, membentuk lubang besar seperti liang kubur yang baru digali. Dari dalamnya muncul tenggen-tenggen busuk yang mencoba meraih kaki mereka. "Darto!" teriak Mira ketakutan. Darto mengangkat batu besar dan menghantam tenggen-tenggen itu sambil berteriak panik. Lalu tiba-tiba suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti petir membelah udara. Begitu suara azan pertama menggema, semua tangan itu berhenti bergerak, lalu lenyap seketika. Api tungku padam, dan tubuh Bu Sarinem roboh di tanah, tak bergerak. Darto dan Mira mendekat dengan hati-hati. Wajah Bu Sarinem kini terlihat tenang, seolah tidur. Tapi di dadanya masih menempel satu apem berwarna hitam pekat dengan tulisan samar yang terbentuk dari adonan kering belum selesai. Paji Herenya. Warga menemukan Bu Sarinem sudah tak bernyawa di tengah kuburan, dikelilingi apam-apam yang kosong. Darto dan Mira tak berani bercerita banyak, hanya mengatakan bahwa Bu Sarinem terjatuh saat membuat adonan. Namun sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, aroma apem yang manis selalu tercium dari arah kuburan tua Kedung Reja. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di antara nisan, sedang mengaduk sesuatu di wadah tanah liat. Dan kadang saat embun turun, orang-orang bersumpah melihat apem-apem hangat muncul di depan pintu rumah mereka dengan noda merah di tengahnya, seperti setetes darah segar. Sejak kematian Bu Sarinem, kampung Kedung Reja seperti kehilangan napas. Tidak ada lagi yang berani melintas dekat kuburan tua, apalagi menjelang malam.
Tapi anehnya, aroma apem yang manis dan hangat tetap saja muncul setiap malam Jumat Kliwon, meski tak ada lagi yang membuatnya. Darto dan Mira masih belum tenang. Mereka berdua sering bermimpi buruk tentang Bu Sarinam. Dalam mimpi itu, sang nenek duduk di tepi liang kubur sambil memanggil-manggil nama mereka. Kadang ia tertawa, kadang menangis, sambil memegang tampah berisi apem hitam gosong Darto. "Mira, kalian belum makan apem terakhirku." Suara itu terus menghantui mereka setiap malam. Suatu sore, setelah beberapa hari tak bisa tidur, Mira datang ke rumah Darto dengan wajah pucat. "Mas, kita harus ke kuburan itu lagi," katanya tegas. Darto yang sedang duduk di depan rumah langsung menatap heran. "Apa kamu gila? Kita udah hampir mati waktu itu, Mir." "Aku tahu," jawab Mira, "tapi aku gak tahan lagi. Setiap malam nenek datang di mimpiku. Dia minta aku melanjutkan adonan. Katanya kalau aku gak nurut, kutukannya bakal nyebar ke seluruh kampung." Darto menelan ludah. Ia tahu ini bukan hal sepele. Selama seminggu terakhir, beberapa warga memang mengalami kejadian aneh. Ada anak kecil yang mendadak demam tinggi setelah mencium aroma apem di depan rumah. Ada juga seorang bapak yang ditemukan pingsan dengan mulut penuh serpihan adonan. Padahal ia bersumpah tidak makan apapun malam sebelumnya. Maka malam itu, dengan rasa takut yang sudah tak bisa lagi dibendung, Darto dan Mira memutuskan untuk kembali ke kuburan tua Kedung Reja. Mereka membawa senter, air kelapa muda, dan segenggam garam nasihat dari seorang ustaz kampung yang percaya bahwa garam bisa menolak makhluk najis. Langit malam itu tak berbulan, hanya cahaya petir sesekali menyambar jauh di ufuk timur. Udara lembab dan kabut tipis mulai turun menyelimuti nisan-nisan tua. Darto berjalan di depan, sementara Mira menggenggam tangan kirinya erat. "Kalau ada apa-apa, jangan lepas tangan, ya," bisik Darto. Mira hanya mengangguk. Mereka tiba di tengah kuburan tempat Bu Sarinam dulu biasa membuat adonan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berubah. Tanah di sana tidak rata lagi, melainkan membentuk lingkaran besar seperti bekas api unggun. Di tengah lingkaran itu, tergeletak tampah bambu yang sudah lapuk. Tapi di atasnya masih ada kue apem hitam. Kue itu utuh, tapi beruap pelan seolah baru saja dikukus. "Astagfirullah," bisik Darto. "Gak mungkin, ini udah seminggu." Mira mendekat dengan langkah gemetar. "Itu apem terakhir nenek." Begitu ia bicara, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran, dan dari antara kabut, samar-samar terdengar suara yang lembut tapi menggema di sekeliling mereka. Apem belum dimakan. Suara itu seperti keluar dari banyak mulut, lirih tapi jelas. Darto memutar senter ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Sampai akhirnya di belakang mereka muncul sosok perempuan dengan rambut panjang basah dan pakaian lusuh penuh tanah. Wajahnya hancur setengah, namun matanya jelas. "Itu Bu Sarinam, Nenek." Mira terisak. "Kenapa gak tenang, Nek? Bukannya nenek udah dikubur baik-baik?" Sosok itu tersenyum samar, tapi air hitam menetes dari sudut bibirnya. "Aku belum kenyang," katanya. "Tatar, apem terakhir belum dimakan oleh darahku sendiri. Baru kalau kamu makan, Mira, aku bisa pergi." Mira mundur, ketakutan. "Aku nggak mau itu. Apem darah itu bukan makanan manusia." Bu Sarinam mendesis. Suaranya berubah berat, seperti berasal dari perut bumi. "Kalau kamu menolak, kutukan ini akan berpindah. Setiap orang yang pernah mencium aroma apemku akan kelaparan selamanya." Darto berdiri di depan Mira, menahan tubuh hantu Bu Sarinam yang mendekat. "Kukapu, sudah cukup korban yang mati gara-gara ritual gila ini." Bu Sarinam berhenti. Wajahnya menunduk, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, kamu saja yang menggantikan. Aduk adonannya,
Darto, tiba-tiba dari tanah di sekitar mereka muncul dua tangan pucat yang mencengkeram kaki Darto, menariknya ke bawah. Ia menjerit dan mencoba meronta, tapi cengkeramannya kuat sekali. Mira menjerit ketakutan. Darto merogoh saku dan menaburkan garam ke tanah di sekitarnya. Tangan-tangan itu melepaskan cengkeraman sambil berasap, lalu lenyap ke dalam tanah. Namun Bu Sarinem malah tertawa keras. Suaranya melengking menembus kabut malam. Garam tidak bisa hentikan lapar, Darto. Aku ingin darah keluarga dan rasa takutmu. Mira menutup telinganya sambil menangis. Mas, kita bakar apem itu. Tanpa pikir panjang, Darto menyambar botol minyak tanah yang mereka bawa, menyiramkan ke apem di tampah, lalu menyalakan korek api. Api menyala besar, menyala biru dan merah bercampur. Tapi justru saat apem itu terbakar, suara jeritan terdengar dari dalam nyala api. Jeritan perempuan panjang, menyayat, dan menyedihkan. Kabut di sekitar mereka mulai berputar, menyedot angin ke tengah lingkaran api itu. Suhu udara berubah panas, dan dari nyala api tampak wajah-wajah arwah muncul bergantian wajah. Orang-orang yang pernah membeli apem dari Bu Sarinem. Mereka menangis, lalu lenyap bersama asap yang melesat ke langit. Bu Sarinem menjerit terakhir kalinya sebelum tubuh arwahnya berubah menjadi debu hitam. Tersapu angin malam, semuanya kembali sunyi. Hanya api kecil yang masih tersisa di tanah. Keesokan paginya, warga kampung menemukan tampah terbakar di tengah kuburan, tanpa satupun bekas apem. Darto dan Mira pingsan tak jauh dari sana, tapi mereka selamat. Namun sejak hari itu, tak ada lagi aroma apem di kampung Kedung Reja. Tapi sesuatu tetap ganjil. 3 hari setelah kejadian itu, Darto memperhatikan tangan kanannya, kulitnya mulai menghitam di ujung jari, seperti bekas gosong. Dan setiap malam, tangannya terasa hangat, seolah sedang menguleni sesuatu yang tak terlihat. Sementara Mira, setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara lirih di telinganya. Kamu udah bakar apemnya, tapi adonan masih hidup di darahmu. Tong Kedang. Di tengah malam, tercium lagi aroma apem hangat dari arah dapur rumah mereka. Manis, tapi di balik manis itu ada bau amis darah yang menusuk hidung. Sejak malam kebakaran apem itu, hidup Darto dan Mira tak pernah sama lagi. Warga kampung Kedung Reja mengira semua sudah berakhir. Kuburan tua kini ditutup pagar bambu, dan orang-orang mulai berani lewat lagi di siang hari. Tapi mereka tidak tahu, kutukan itu tidak hilangnya, hanya berpindah. Darto menjadi pendiam. Setiap malam ia terbangun dengan tangan yang bergerak sendiri, seperti sedang menguleni sesuatu di udara. Kadang ia sadar, kadang tidak, dan setiap kali ia mencoba berhenti, jari-jarinya kaku, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka tetap bergerak. Mira sering mendengar suara lembut dari dapur rumahnya. Suara itu seperti bisikan halus yang berulang-ulang. Aduk terus, jangan berhenti. Kalau berhenti, dia lapar lagi. Awalnya, Mira mengira itu cuma halusinasi. Tapi suatu malam, ketika ia bangun karena haus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dapur, Darto duduk sendirian di depan, tampak kosong, tapi tangannya bergerak di atas udara, seperti sedang mengaduk adonan yang tak terlihat. Dan yang lebih mengerikan, di sekeliling tampak itu, lantai tanah basah oleh darah. Mas Darto, seru Mira. Darto menoleh, tapi matanya kosong, bibirnya tersenyum samar. Mira, apemnya hampir jadi, cuma butuh sedikit lagi. Sedikit apa? Sedikit apa? Sedikit. Mira menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi Darto tak mengejarnya. Ia hanya duduk, menatap tangannya sendiri yang kini berlumuran darah segar. Dalam kegelapan, dari sela jarinya
muncul uap tipis beraroma manis wangi apem yang baru matang. Malam itu, Mira pergi ke rumah Pak Kiai Mustafa, orang tua kampung yang dulu sempat memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dalam urusan pesugihan Bu Sarinem. Pak Kiai menyimak dengan wajah tegang. "Kalian berdua sudah terkena balik kutuk, nak," katanya berat. "Bu Sarinem memang mati, tapi roh pemujaannya masih mencari pengganti. Dan karena kalian yang membakar apem terakhir, arwah itu menempel ke darah kalian. Terus, gimana caranya biar berhenti, Pak?" "Hanya ada satu cara," jawab sang kiai lirih. "Adonan terakhir itu harus dihentikan sebelum matang. Kau harus mengembalikannya ke tempat asalnya, ke tanah kubur, di mana pesugihan itu dimulai." Mira menatap kiai dengan mata berkaca. "Tapi, Mas Darto, dia bukan Darto yang dulu. Dia seperti dikendalikan sesuatu." "Kalau begitu," kata Kiai Mustafa pelan, "kau harus kuat, karena kadang untuk memutus kutukan yang harus dikorbankan bukan hanya darah, tapi juga rasa sayang." Malam berikutnya, langit gedung gereja gelap gulita. Angin bertiup aneh, membawa aroma apem yang sangat kuat, lebih tajam, lebih manis, dan lebih amis dari sebelumnya. Mira berjalan menuju kuburan tua itu, membawa lentera dan sebuah botol berisi air doa dari Pak Kiai. Tapi di tengah jalan, langkahnya terhenti. Dari arah kuburan terdengar suara seseorang tertawa pelan. Datang juga Mira. Suara itu suara Darto. Tapi saat Mira menyorotkan lentera, yang ia lihat bukan lagi Darto sepenuhnya. Wajahnya pucat seperti kapur, bola matanya hitam pekat, dan kulit tangannya menebal seperti adonan kering. Di sekelilingnya, puluhan apem hitam bergelimpangan di tanah, masing-masing berdenyut pelan. "Seperti hidup, Mas." Suara Mira bergetar. "Ini bukan kamu. Kamu harus lawan dia." Darto tersenyum samar. "Aku udah coba, Mir, tapi dia lapar. Dia mau adonannya sempurna. Tapi yang kau aduk itu darah manusia, Mas. Bukan tepung, bukan air. Itu aku tahu," potong Darto lirih. "Tapi aku gak bisa berhenti." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari sela-sela nisan, uap merah keluar, mengelilingi Darto. Dari balik kabut itu, muncul bayangan Bu Sarinem lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya bolong, dan tubuhnya kini membentuk siluet menyerupai tanggen-tanggen besar yang melingkari Darto. "Bagus, nak," suara arwah itu bergema. "Kau sudah hampir selesai. Tambahkan satu bahan lagi, darah keturunan sendiri." Mira menjerit, "Jangan, Mas, jangan." Nurut. Darto menatapnya dengan mata kosong. Air mata mengalir di pipinya. "Maaf, Mia, aku gak kuat nahan dia." Mira menggenggam botol air doa, lalu berlari mendekat dan menyiramkannya ke tubuh Darto sambil membaca ayat-ayat dengan terbata-bata. Tubuh Darto langsung berasap, dan dari punggungnya muncul tangan hitam yang berusaha mencengkeram Mira. Mira memukul tangan itu dengan tampah bambu yang tergeletak di tanah. Setiap pukulan mengeluarkan suara gemeretak seperti tulang patah. Suara jeritan Bu Sarinem menggema di langit malam. "Kalian berdua pengkhianat. Aku beri rezeki, tapi kalian bakar persembahanku. Sekarang kalian yang jadi adonan." Tanah di sekitar mereka pecah. Dari dalamnya muncul cairan hitam kental dan perlahan mulai menelan kaki Darto. Mira menjerit memeluknya. "Mas, pegang tanganku." Darto menatapnya dengan mata mulai kembali normal. "Mira, tolong bakar semua apem itu. Sekarang juga." "Enggak, aku gak mau ninggalin kamu. Kalau kamu gak bakar, dia bakal hidup lagi lewat kita. Tolong, Mel, selesain semuanya." Dengan air mata menetes deras, Mira menumpahkan minyak tanah ke tampi-tampa berisi apem hitam itu dan menyalakan api. Nyala besar membumbung tinggi, membuat seluruh kuburan terang benderang. Api itu membakar tanah, apem, dan bayangan Bu Sarinem yang menjerit
hingga suaranya lenyap di udara. Tapi bersamaan dengan itu, Darto yang masih terperangkap di dalam lumpur hitam menatap Mira untuk terakhir kali. "Terima kasih Mira," katanya lirih, sebelum tubuhnya tersedot ke dalam tanah, hilang tanpa jejak. Pagi harinya, warga menemukan kuburan tua itu hangus. Sebagian tanahnya hitam, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada tanda-tanda Darto, hanya tampah bambu gosong dan sepotong apem yang sudah hancur separuh. Mira tidak pernah bicara lagi setelah malam itu. Ia hanya duduk di teras rumah, menatap jalan kosong setiap sore sambil menggenggam potongan tampah yang tersisa. Kadang ia tersenyum tipis dan berbisik pada dirinya sendiri, "Apemnya sudah selesai, Mas." Tapi warga yang lewat sering bersumpah melihat sesuatu di belakang Mira setiap malam Jumat Kliwon. Bayangan seorang lelaki dengan tangan hitam berdiri diam di belakangnya, menatap ke arah dapur. Dan dari dapur rumah itu selalu tercium aroma apem hangat, manis, lembut, dan samar berbau darah segar. Kue apem kuburan tua, legenda Kedung Reja pun berakhir di situ. Tapi konon, sampai sekarang, siapapun yang mencium aroma apem di tengah malam, tanpa tahu asalnya disarankan untuk tidak mencari sumber baunya. Karena mungkin adonan terakhir itu masih mencari orang baru untuk diuleni.